Halo guys, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat selalu dong. Kita ketemu lagi di channel saya, Elvin Malkan. Oh ya guys, sebelum kita lanjut, saya buka kacamata dulu. Gelap soalnya. Ya, episode lalu kita berbicara soal fashion, bagaimana caranya tampil lebih muda di usia 40-50. Dan sekarang saya ingin bicara mengenai kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan gaya hidup atau lifestyle, lebih tepatnya gaya hidup sehat. Guys, masalah kesehatan adalah hal yang sangat-sangat penting, bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang sangat mahal ketika kita jatuh sakit. Masalah sehat, badan gemuk, badan ramping itu adalah pilihan. Dan selain ditentukan oleh faktor genetik, ada satu faktor yang tidak kalah penting yang ikut menentukan adalah faktor pola hidup kita atau kebiasaan hidup kita. Sahabat Elvin, bagi kalian yang ingin memiliki badan ramping dan sehat tentunya banyak cara yang bisa ditempuh. Di antaranya bisa mengikuti program diet, gym, olahraga, dan lain sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika tujuan itu tercapai, maksudnya Anda sudah memiliki badan yang sesuai Anda inginkan, dalam hal ini Anda memiliki badan ramping, apakah itu bertahan lama? Apakah kebiasaan sehari-hari kalian mendukung hal itu? Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi atau menyampaikan tips bagaimana cara mudah untuk mendapatkan badan proporsional, ramping, dan sehat tentunya yang efektif dan bertahan lama dan sifatnya sangat mendasar. Anyway, usia saya sekarang sudah 50-an dan hal atau tips yang ingin saya sampaikan di sini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kita lanjut ya. Guys, seberapa baik, seberapa bagus program untuk menurunkan berat badan yang kalian ikuti, yang kalian jalani, tanpa dibarengi dengan pola kebiasaan yang mendukung tujuan program itu sendiri, itu akan useless atau percuma. Maksudnya dalam hal ini yang harus dikoreksi atau dibentuk adalah pola kebiasaan kalian dari mulai kalian bangun tidur. Guys, bagi kalian yang ingin menghindari kegemukan atau memiliki badan ramping, hal atau langkah-langkah apa saja sih yang harus dijadikan kebiasaan sehari-hari? Yuk kita bahas satu persatu. Poin pertama, dan hal ini sangat penting, adalah mengendalikan hasrat makan atau keinginan untuk makan. Dalam hal ini kita pisahkan antara hasrat makan dengan nafsu makan. Yang saya maksud adalah kan atau keinginan makan tanpa menghiraukan apakah kita sudah makan apa belum dalam 4 jam yang lalu. Jadi maksudnya kalau kita sudah makan dalam waktu sekitar 4 jam ke belakang, ya kita nggak perlu makan lagi. Meskipun kalau kita ketemu makanan yang kita sukai atau favorit kita, makanlah dengan teratur pada waktunya, pagi, siang, dan sore menjelang malam. Ambil porsi yang cukup dan tidak berlebih. Pilih makanan yang bergizi, yang memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Guys, perbanyak makan sayuran dibanding daging. Ketika Anda makan, hindari Anda baru berhenti ketika perut merasa kenyang sekali. Prinsipnya sederhana. Kita harus mengendalikan hasrat makan kita, bukan hasrat makan yang mengendalikan kita. Itu poinnya. Selanjutnya, yang kedua. Guys, kita harus membiasakan meminum air hangat di pagi hari. Jadi, sebelum melakukan segala aktivitas, yang pertama dilakukan adalah meminum air hangat. Hindari meminum air es atau air dingin. Meminum air hangat di pagi hari itu sangat membantu pencernaan dalam proses pembuangan racun dan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. So guys, poin kedua adalah minum air hangat di pagi hari sebelum melakukan aktivitas apa-apa. Hindari meminum air es atau air dingin. Sekarang kita lanjut poin ketiga. Guys, udah menjadi kebiasaan saya sejak lama. Setelah bangun tidur, lalu minum air hangat. Setelah itu, saya melakukan sit up. Sit up, saya lakukan minimal 30 kali. Setelah beres sit up, saya melakukan push up. Push up
minimal 30 kali. Itu dilakukan rutin sejak lama. Push up berasa sekali membuat otot dada kita lebih kencang. Dan sit up sangat berasa mengencangkan otot bagian perut. Hal itu saya lakukan secara rutin dan tidak terasa berat karena sudah merupakan kebiasaan. Nah guys, bagi kalian yang tidak mau perutnya buncit, yang ingin otot perutnya kencang, rajin-rajinlah sit up. Sit up dan push up saya lakukan setiap hari di samping saya melakukan olahraga-olahraga lain. Sekarang kita lanjut poin keempat. Poin keempat ini hal yang tidak kalah penting karena menentukan tingkat efektivitas poin 1, poin 2, dan poin 3. Jadi tanpa poin 4 ini semua yang dilakukan tidak akan efektif. Nah, apa itu? Konsistensi. Semua yang sudah dibahas, poin 1, poin 2, poin 3, harus dilakukan secara konsisten. Baru bisa efektif. Guys, saya mohon di like, subscribe, komen yang positif, dan di share. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Oke, sampai sini dulu. Kita akan ketemu di episode-episode berikutnya dengan topik-topik lainnya. Saya Alvin Malkan, saya pamit.